Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa malam. Saudara siap untuk berdoa bersama-sama? Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan diri kita, mari kita hening sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini diberikan kepada kita. Bapa, kami bersyukur kami beroleh kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah selain kami berada di hadirat-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk berdoa, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memimpin, sehingga kami dapat mengucapkan apa yang kami doakan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memasuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian dan hati yang gembira. Haleluya, amin. Mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Judulnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertemuan yang singkat antara Maria dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini memberi kabar kepada Maria bahwa Maria akan mengandung. Maria terkejut karena Maria belum bersuami, dia masih dalam tahap bertunangan. Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?" Tetapi malaikat itu menjawab, "Kuasa Allah, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu." Dan Maria percaya, Maria bukan hanya percaya, Maria bahkan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan sesudah Maria mengucapkan pernyataan tersebut, malaikat itu meninggalkan Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pasangan muda, suami istri yang baru menikah lalu sang istri mengandung, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Sang suami bersukacita, istri bersukacita, dan semua orang kerabat pasti bersukacita. Tetapi kejadiannya berbeda kalau perempuan tersebut belum menikah dan dia mengandung. Wah, bagi masyarakat yang tentunya di zaman itu sangat tabu, sangat tidak pantas perempuan belum menikah lalu mengandung. Dan saya berharap sampai saat ini pun budaya itu tetap dilestarikan, amin. Jangan sampai ada orang yang bangga, "Oh aku belum menikah, aku sudah mengandung duluan." Aduh saudara, malu besar ya. Maria tahu resikonya, kalau dia mengandung sebelum dia bersuami, pasti komentar masyarakat itu sangat-sangat buruk. Semua orang pasti mencela dia, mungkin dia akan disebut perempuan yang tidak tahu malu, atau maaf sebutan yang kasar misalnya pelacur. Wah, itu pasti sangat berat. Dan dia harus menghadapi itu seorang diri. Dia posisinya belum menikah. Dia harus berani tanggung resiko sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lepas dari segala resiko yang akan Maria hadapi, Maria justru menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Saya melihat sebuah penyerahan diri yang sangat luar biasa dari Maria. Sebuah ketaatan yang sangat besar. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di masa lalu yang merasa berat dengan tugasnya, mereka selalu berkata, "Jangan aku
bukan siapa-siapa. Satu contoh Musa. Musa ketika diutus oleh Tuhan, Musa berkata, jangan aku ya Tuhan, aku tidak pandai bicara, jangan aku, utus orang lain saja. Tetapi berbeda dengan Maria. Maria berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, saya percaya masing-masing dari kita yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, pada saat saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara mengalami hadirat Tuhan, saya percaya pada saat itu ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan ada momen-momen khusus di mana Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada saudara, Tuhan menunjukkan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Pada saat saudara menerima tugas dari Tuhan, saya mengajak kita mengambil sikap Maria. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Meskipun tugas yang diberikan oleh Tuhan terasa sulit bagi kita, tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Apapun yang Tuhan mau, kiranya itu terjadi dalam hidupku. Saudara, saya mengajak kita semuanya, mari kita jadi hamba-hamba Tuhan yang benar. Kita lakukan kehendak Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan, kita koreksi hidup kita. Selama kita menjadi orang percaya, adakah kita memiliki hati yang taat? Adakah kita seperti Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Mari bersama-sama kita berkata, ajar aku setia Tuhan. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, Ajar aku setia, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia. ubah hatiku Tuhan, seturut kehendak-Mu. Ajar kami setia kepada
fajarku setia. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini mengerjakan setiap hidup kami. Tuhan, sudah lama kami menjadi pengikut Kristus, namun seringkali kami tidak tunduk akan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Dan kami mau berubah ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Sehingga kami mampu berjalan setiap saat, setiap waktu di dalam ketaatan kepada Engkau. Terima kasih. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang duduk dan berdoa di hadapan-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Engkau mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus yang setia. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih pun Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk setia seperti Tuhan Yesus. Bawa setiap kami Tuhan untuk setia mendengar firman Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. Tolong kami untuk semakin mengandalkan firman Tuhan. Untuk semakin taat sama firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami taat ada mujizat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami melihat betapa Tuhan serius dengan kami. Betapa Tuhan setia dengan kami. Tolong Tuhan, Engkau sadarkan setiap kami. Engkau celikan hati kami Tuhan. Agar kami benar-benar memiliki kasih di dalam hidup kami. Amen. Tuhan, kami rindu hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup yang melayani. Amen. Hidup yang membawa kabar sukacita. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Untuk bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap kami Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai lansia. Tidak ada yang Engkau tidak pakai Tuhan, Engkau pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat ada kegerakan-kegerakan rohani oleh karena ketaatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selalu untuk-Mu, Ya. selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Ya Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan Segenap hidupku adalah milik milik-Mu, Tuhan. untuk kemuliaan-Mu. Sampai kami tua nanti, Sampai ku tua
nanti, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu. selalu untukmu, selalu. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan dan Raja. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Saudara, mari kita berdoa supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan berdoalah supaya engkau tidak berat hati ketika engkau harus melayani. Mari berdoa supaya engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan engkau tidak merasa berat hati ketika engkau melayani Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang mengasihi-Mu, beri kami hati yang rela untuk melayani Tuhan. Tuhan, sesungguhnya Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami dan merelakan hidup-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Tuhan mendengar setiap orang yang berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya, Tuhan mendengar, Tuhan menolong setiap kami yang berusaha untuk mengasihi Amen. Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan kehendak Yes. Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami Ya. serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara siap untuk melakukan kehendak Tuhan? Amin. Haleluya, sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan hidup kita asalkan kita taat kepadanya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat,
sempurna lagi. Haleluya, makin peka dengan kehendak Tuhan, makin taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.